Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, untuk renungan hari ini. Seperti biasa kita berpantun dulu. Ombak besar bagai tsunami, ikan terdampar di pungut suami. Semangat terus istri dan suami, rejeki lancar, Tuhan Yesus menyirami. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Yohanes pasal 1, tepatnya pada ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sebuah adegan film besutan Hollywood yang berjudul Moms Mary, di sana diceritakan bahwa seorang ibu berkulit hitam terpisah dari anak laki-lakinya yang bernama Benny. Moms Mary berprofesi sebagai polisi bayaran, tentu di Amerika. Setelah remaja, si anak ini memegang banyak rahasia gangster yang memeliharanya karena Benny jatuh ke tangan sekelompok geng yang sangat kejam. Setelah Moms Mary dan Benny berjumpa dengan tidak sengaja di sebuah supermarket, tanpa sengaja, mulai saat itu ibunya memberi perhatian kepada si anak sambil mencari keterangan perihal dirinya. Dan benar, Benny adalah anaknya yang terpisah. Singkat cerita, Benny menjadi rebutan antara ibunya yang menjadi polisi bayaran dengan gangster yang sangat kejam. Moms Mary harus merebut anaknya dari gangster yang amat kejam itu. Benny sendiri menjadi sangat bingung. Siapa yang akan dia bela? Apakah ibunya atau gangster yang memeliharanya? Kalau dia tinggal bersama ibunya, nyawanya menjadi sangat terancam. Tetapi kalau tinggal bersama para gangster, Benny tahu hidupnya juga tidak akan pernah tenang. Akhirnya dengan perjuangan berat, Moms Mary berhasil merebut anak kesayangannya dan mereka tinggal bersama lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang telah dikatakan Yesus tadi, bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Sebab kalau tidak, kita tidak akan berbuah dan hidup sengsara. Maka nas ini juga menasihatkan setiap orang yang percaya agar tetap tinggal bersama pokok anggur yang benar, agar dapat berbuah. Karena kita adalah carangnya, sedangkan Yesus sendiri menjadi pokok anggur yang benar itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat dan palsu serta antikristus, Rasul Yohanes mengingatkan agar senantiasa seluruh yang telah menerima firman kebenaran, menerima ajaran yang benar, bukan ajaran yang hanya menyenangkan saja, walau terlihat mengenyangkan. Apa itu ajaran yang benar? Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu ajaran yang benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Itulah ajaran yang benar. Dengan mengenal Yesus yang memperkenalkan dirinya kepada kita, kita telah mengenal Allah yang ada di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semakin hari, semakin banyak ajaran yang boleh kita dapatkan dari dunia digital ini. Maka sebagai hamba Allah yang telah diberi tumpangan ordinansi, saya mau berkata kepada saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah
dengan pemberitaan dan argumen-argumen keimanan yang beredar di dunia internet. Peganglah ajaran yang baik yang ada padamu, yang diberitakan secara benar kepadamu. Karena itulah sumber kehidupanmu. Jangan jauh dari ajaran Tuhan Yesus. Karena kalau kita jauh, kita akan sengsara. Hiduplah dalam pokok ilmu yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan kembali supaya kami tidak terpisah dari ajaran Yesus. Karena Yesus adalah pokok anggurnya dan kami adalah carang-carangnya. Terima kasih Tuhan. Banyak sekali ajaran-ajaran, narasi-narasi keimanan yang bisa kami lihat, kami dengar, kami baca di dunia digital ini. Tetapi kami harus berpatokan kepada ajaran murni yang telah kami terima sesuai dengan Alkitab dan dogmatis gereja kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya firman-Mu ini menguatkan seluruh jemaat-Mu, meskipun mereka banyak belajar dari dunia digital tentang firman-Mu, tetapi jangan sampai mereka terpisah dari sebuah kebenaran, yaitu Yesus, kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini dan akan melakukan aktivitasnya satu hari ini. Tuhan berkati, Tuhan selamatkan. Kalau mereka pergi berangkat bekerja dan pulang nanti ke rumah dengan sukacita, disambut tertawa oleh keluarga mereka masing-masing. Berkati juga negara kami dan pemimpin negara kami. Berkati juga pemimpin gereja-Mu dan gereja atau umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Berilah Tuhan kedamaian, supaya kami merasakan indahnya hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa harus dipisahkan oleh kehidupan beragama yang mabuk. Tetapi kami hidup bersama sebagai orang yang percaya menurut keyakinan masing-masing. Berkati Tuhan pekerjaan kami satu hari ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dalam keluarga kami dan akan kami persembahkan untuk gereja-Mu. Berkati para jemaat-Mu yang sedang mengalami kekurang-baikan kesehatan, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, supaya mereka bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Shalom dan selamat berkarya. Horas.